Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini di awal pekan ya, 11 Maret 2024. Kita akan coba untuk memetakan satu hari ke depan untuk XAU dan beberapa pair ke depan nanti sebagai pertimbangan untuk nanti menentukan titik entry-nya kita di mana, memperkirakan potensinya mau kemana, dan tentu untuk mencari tingkat probabilitas yang akan kita lakukan untuk mendapatkan peluang terbaiknya. Kita coba amati di time frame H4 ya, di time frame H4, kemudian kalau di time frame weekly-nya tentu ini bullish yang sangat luar biasa, tidak ada penolakan yang signifikan di sana. Yang ada hanya penolakan kecil. Kemudian kalau kita amati di daily-nya juga sama, potensi masih kuat naik tentunya karena didominasi oleh bullish. Tetapi perlu dipertimbangkan di sisi atas ada rejeksi yang cukup panjang ya, hampir sama dengan ukuran bodinya. Maka kita bisa mempertimbangkan lagi dengan time frame di bawahnya dengan melihat di H4. Di H4 setelah mencapai harga tertingginya di 2195, kemudian ditolak yang sangat luar biasa. Kemudian di bukaan hari ini juga sempat bergerak naik, kemudian ditolak kembali. Ada penolakan, ada kekuatan bullish yang terlihat mulai berkurang, mulai loss momentum di sana. Setidaknya ada petunjuk yang bisa kita dapatkan bahwa kekuatan bullish itu memang sudah mulai melemah di sana. Hanya saja belum terlalu kuat untuk kita menyimpulkan apakah ini akan berbalik. Sehingga kita nanti mencari konfirmasi yang lebih signifikan untuk pergerakan bearishnya. Dari sisi atas tertingginya kita tandai di 2195 itu sebagai area resistennya. Kemudian di bawah kita tempatkan di kisaran 2168 juga menjadi supportnya. Kemudian kita akan coba nanti cari dengan area retrace-nya juga sama. Kemudian kita tandai lagi di support berikutnya. Oke, kita tandai seperti ini. Satu hari Jumat kemarin cukup panjang. Kalau kita gunakan hari Jumat kemarin tentu terlalu panjang ya. Kita gunakan yang lebih pendek saja hari ini. Lebih panjang dari 2 hari yang lalu, tapi lebih pendek dari hari Jumat kemarin. Kira-kira kita perkirakan nanti maksimal di 2162. Kita perkirakan di 2162. Kemudian di mana menempatkan titik entry-nya? Pertama, karena fokus pergerakannya akan menuju ke bawah, maka kita bisa menempatkan sell-nya di 2173 ya, dengan pertimbangan tentu hitungan jarak dari titik dari runningnya. Kita menempatkan posisi sell-nya di 2173.31. Kemudian untuk target yang paling dekat sebenarnya di support yang dekatnya di sini ya sekitar 500.
Yang paling dekat kita tempatkan di 2167 ini ya, yang paling dekat. Target yang paling dekat ini berada di 2167,66. Sementara jika masih kuat ditembus dengan kekuatan bearish yang lebih besar, maka kita bisa tempatkan target berikutnya di highlight di bawahnya, yakni di kisaran 2161 ya. Ini kita bisa tempatkan berikutnya untuk target yang kedua di 2161,13. Kemudian area jenuh jual kita perkirakan hari ini hingga di 2115. Area jenuhnya kita perkirakan di 2155. Nah, bagaimana ketika ternyata tidak ada kekuatan yang lebih ya, dia hanya berada di kisaran 2168 ini kemudian memantul kembali. Misalnya ketika sampai di bawah ini ternyata memantul kembali ya. Tentunya kita nanti akan mengukur kekuatan bullishnya sampai di mana. Dengan mencari titik tengahnya, dengan mencari area retrace-nya dan sebagainya, termasuk area resisten yang terdekat dari situ. Nah, kemudian kita perkirakan apakah dia hanya retest saja begini atau dia akan menembus. Nanti kita cek lagi. Kita akan perhatikan pergerakan demi pergerakan yang terbentuk seperti apa. Karena candle baru yang terbentuk yang nanti berpengaruh signifikan bisa menjadi konfirmasi akan kelanjutan dari kekuatan bearish. Sementara untuk bullishnya ya, untuk bullishnya kita bisa menempatkan di sini tadi ya. Mungkin di target ini ketika sudah tercapai atau tidak mampu menembus dan mulai ada konfirmasi hijau, kita bisa menempatkan buy-nya di situ ya, di kisaran 2173 ini. Untuk posisi buy-nya targetnya di ini ya, kisaran di 2180, setengah dari kekuatan bullish hingga di tertingginya. Oke, kira-kira itu ya. Untuk di atasnya silahkan juga bisa menempatkan buy-nya karena ini cukup beresiko harga itu terlalu tinggi ya. Namun demikian tetap saja kita bisa manfaatkan sesuai dengan dinamikanya ya. Buy-nya kita tempatkan di 2190,48. Tidak usah muluk-muluk, targetnya yang paling dekat di situ aja dulu. Dicari di tertingginya di situ ya, meskipun tidak banyak. Baru nanti setelah dia jauh lebih kuat atau punya kekuatan yang terlihat lebih signifikan dilihat dari candle yang terbentuknya, maka bisa kita tempatkan di 2202 ya, atau kita turunkan sedikit. Nah, kita bisa tempatkan untuk targetnya yang kedua di 2201 ya. Ini untuk target yang pertama 2195,21, kemudian target yang kedua nanti berada di 2201 2201,28. Oke, terkait dengan area jenuh ya, kita perkirakan tidak terlalu jauh dari yang kemarin. Oke, mungkin ini untuk di XAU-nya yang bisa kita sampaikan. Mappingnya kita perkirakan akan lebih condong ke bawah sehingga kita lebih fokuskan ke sell. Namun demikian juga nanti lihat di area koreksinya apakah mampu menembus lebih rendah atau tidak. Karena bisa jadi nanti di area retracement itu akan memantul, dan kalau pantulan itu cukup kuat
maka bukan tidak mungkin akan kembali bergerak naik jauh lebih tinggi dari yang tertingginya hari Jumat kemarin. Step yang kita lakukan tetap pertimbangkan sisi resiko, tetap pertimbangkan dari sisi teknikalnya sehingga kita lebih terjaga dan lebih berhati-hati. Terima kasih. Untuk yang lain di pound sterling, euro, dan bitcoin nanti kita sampaikan secara khusus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.